kosong prestasi, tidak bisa mandiri, tidak berguna, tidak berpotensi sehingga tidak perlu disekolahkan. Terlebih lagi, waktu terus berjalan. Kini kita sudah menginjak era revolusi industri 4.0 dengan segala kemajuan teknologi, internet, dan komunikasi. Masih sanggupkah penyandang disabilitas majemuk bertahan di tengah perkembangan zaman yang pesat? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, sudah menetapkan Peraturan Nomor 48 Tahun 2023 terkait kewajiban sekolah formal mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, serta memberikan kelayakan akomodasi berupa penyesuaian kurikulum untuk penyandang disabilitas. Sayangnya, persentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan baru sebesar 12,26%. Artinya, masih sangat sedikit dari yang seharusnya dilayani. Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, penyandang disabilitas harus mempunyai hak dan perlakuan yang sama dengan manusia lainnya, terkhususnya memiliki peluang mengakses dan menjadi ahli di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kominfo. Sejalan dengan mimpi pemerintah, apakah kelompok disabilitas majemuk sebenarnya sanggup mengikuti perkembangan era digital? Apakah pendidikan menolong mereka agar mereka mampu mengikuti perkembangan era digital? Dan kurikulum apa yang tepat untuk penyandang disabilitas agar lebih berkembang? Rawinala merupakan salah satu SLB pertama di Indonesia yang memiliki inovasi untuk mendidik anak-anak penyandang disabilitas majemuk. Alhasil, Rawinala dikenal dengan sebutan SLBG Rawinala, yaitu Sekolah Luar Biasa Ganda Rawinala. Dari 46 anak yang ada di SLBG Rawinala, Caka, seorang pendekar bagi kelompok anak disabilitas majemuk yang terpinggirkan karena labeling bahwa disabilitas majemuk tidak dapat bersinar di era digital. Setiap pagi, Caka selalu diantar oleh ayahnya untuk berangkat sekolah dan memulai aktivitas pembelajaran di SLBG Rawinala. Caka berada di kelas Janika bersama dengan kelima temannya, beserta dengan wali kelas dan asisten guru. Saya mengalami pensiun dini dan saya sibukkan dengan antar jemput anak. Awalnya si Caka ini lahir tuh badannya merah, bintik-bintik merah, dan diidentifikasi itu dia kena sindrom rubella. Awalnya saya kecewa, sedih, marah, bahkan menentang keberadaannya Tuhan. Karena saya pikir mengapa harus anak saya. Namun ayah saya bilang, jangan pernah kamu menyalahkan Tuhan. Itu yang memotivasi saya untuk bangkit dan percaya lagi kepada Tuhan. Tidak semua orang tua bisa mengalami seperti saya yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk memberi si Caka untuk yang lebih baik. Lantas, ketika keluarga menyadari bahwa Caka memiliki hambatan tunarungu, tunawicara, dan low vision, apakah dedikasi dan motivasi keluarga untuk Caka berhenti sampai di situ? Awalnya, Caka itu menjalani terapi wicara dengan waktu per jam. Istri saya dapat informasi dari kawannya bahwa ada yang namanya SLBG Rawinala. Anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan ya.
sangat tinggi. Kalau nggak sekolah saja dia tuh sedih, tapi kalau dia dengan sekolah itu dia sangat semangat sekali ya, bergembira gitu. Karena kan memang hak dia itu kan untuk bersekolah, walaupun dengan keadaannya yang seperti ini. Meskipun terdapat keterbatasan intelektual, Caka dapat merasakan dan mampu memutuskan keinginannya sendiri. Layaknya setiap manusia, anak-anak disabilitas semestinya memiliki kehidupan yang bermakna. Dalam kebermaknaan tersebut, setiap insan pasti memiliki potensi yang dapat digali secara maksimal agar mereka memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Maka dari itu, diperlukan kurikulum yang mampu mengakomodasi potensi dan perkembangan anak. Sekolah bukan hanya hadir dan terlibat, melainkan harus bisa memberikan strategi yang tepat agar intervensi pendidikan berjalan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan anak. Di SLB Rawinala, kami menggunakan kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan kurikulum yang sudah lama kami pergunakan, yaitu kurikulum fungsional. Apa itu kurikulum fungsional? Kurikulum fungsional adalah kurikulum yang dalam pembelajarannya mengajarkan kepada anak-anak kami mengenai keterampilan hidup sehari-hari. Bagaimana anak bisa makan sendiri, bagaimana anak bisa mencuci piring sendiri, bagaimana anak bisa mandi sendiri. Keterampilan sehari-hari yang mungkin selama ini bagi anak-anak lain bisa didapatkan begitu saja, tapi bagi anak kami mereka perlu belajar, mereka perlu diajarkan. Kurikulum fungsional yang diprogramkan oleh Rawinala mampu mengembangkan kemampuan bertahan hidup dan menggali potensi yang ada dalam diri Caka. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa Caka mengalami beberapa hambatan. Yang pertama yaitu anak ini atau Caka ini, dia ada hambatan penglihatan dan menurut informasi orang tuanya dia mengalami katarak kongenital ya, atau katarak yang dari lahir begitu ya. Kemudian dia ada hambatan pendengaran dan hambatan bicara, dan terlihat waktu itu ketika saya observasi di rumahnya ada spektrum autis seperti itu ya. Itu dugaan awal. Pertama kali kenal Caka, jadi ketika dia meminta sesuatu itu dia pasti nangis ya. Misalnya ketika dia waktu itu saya masih ingat dia senang sekali makan, dan belanja itu adalah salah satu kegiatan yang dia paling senang ya. Jadi ketika dia mengambil simbol dan dia tahu bahwa itu adalah simbol belanja, dia kemudian maunya lari. Tapi saya bilang bahwa kamu harus bicara dulu. Misalnya dengan isyarat dia belanja, dia ingin segera untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan belanja tadi. Tapi saya tetap harus mengatakan kamu harus bilang dulu, harus bicara dulu, baru kamu pilih belanja. Caka juga suka mengikuti kegiatan lomba yaitu FLS 2N, di mana Caka mengikuti lomba yaitu melukis. Nah, dia pernah ikut lomba melukis sebagai peserta dan dia waktu itu juara harapan 2. Nah, contoh lukisannya yaitu ini ya, contoh lukisan Caka dengan tema yaitu potensi lokal yang ada di daerah kita, yaitu ketika anak-anak sedang bermain permainan tradisional, yaitu permainan congklak. Bagaimana menciptakan lingkungan sekitar, baik itu lingkungan di sekolah maupun itu lingkungan di rumah ataupun lingkungan di tengah masyarakat ketika ada anak-anak yang seperti Caka yang mengalami hambatan dalam hal komunikasi karena dia tidak bisa mendengar. Jadi bagaimana orang-orang di lingkungan sekitar, di keluarga, di masyarakat itu memahami tentang bahasa isyarat yang disampaikan oleh Caka. Adanya keyakinan bahwa kelompok disabilitas majemuk tidak bisa menghidupi era digital. Semua ini disebabkan karena keterbatasan fisik,
label negatif, serta minimnya aksesibilitas dari pemerintah, keluarga, dan pihak lainnya. Namun, keterbatasan bukanlah tanda ketidaksanggupan. Rawinala mampu memberikan gebrakan baru untuk mereka. Rawinala membuka kesempatan bagi Caka untuk menggali potensinya sehingga ia bisa beradaptasi dengan dunia digital di tengah hambatannya. Dia menyukai sesuatu hal yang berhubungan dengan gadget atau handphone. Dia senang sekali untuk dia bisa melihat seperti misalnya WhatsApp yang ada di aplikasi yang ada di handphone. Kemudian juga dia bisa menggunakan foto dengan mandiri menggunakan handphonenya. Kemudian juga untuk video dokumentasi menggunakan video dia bisa melakukan dengan mandiri. Tahun lalu tahun 2023 Caka mendapat penghargaan yaitu juara 2 ketika ada lomba dari Dinas Sosial tentang video kreasi, di mana kita ada kegiatan di RPetra, anak-anak melakukan kegiatan senam, anak-anak melakukan kegiatan bermain di RPetra, dan Caka video kreatif ketika sedang anak-anak melakukan kegiatan di RPetra Udara Segar. Caka sendiri itu dia bisa untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada pada dia, yaitu dia suka dengan dunia gadget, komputer ataupun handphone. Jadi kita bisa mengembangkan untuk dia belajar bisa seperti yang sudah kita lakukan, yaitu mengetik di komputer. Kemudian juga dia bisa membuat tabel-tabel atau kolom-kolom yang sederhana, dan itu bisa membuat dia untuk bisa mengembangkan lebih lagi kemampuannya di bidang akademik dengan menggunakan komputer. Saya berharap bahwa ketika Caka bisa menunjukkan potensinya melalui karya digitalnya, ada perubahan paradigma yang mungkin di sekitar sekolah dulu ya. Anak-anak ini kan dia anak-anak yang MDVI atau katakanlah tunanetra majemuk. Mungkin berbeda dengan orang dengan yang hanya tunanetra saja. Ini perannya biasanya kalau misalnya single handicap atau hambatan tunggal, itu biasanya peluangnya lebih besar daripada untuk yang hambatan majemuk. Nah, di lingkungan kita dulu, di lingkungan orang-orang dengan hambatan, paling tidak ada perubahan paradigma dulu bahwa ternyata anak dengan hambatan majemuk pun bisa ya dengan dunia digitalnya dia bisa merubah paradigma, dia ternyata bisa kok, hasil fotonya Caka bagus ya. Perjalanan hidup Caka menjadi bukti bahwa dengan dukungan lingkungan dan intervensi pendidikan yang sesuai, anak-anak disabilitas majemuk dapat melampaui keterbatasan mereka dan mengubah paradigma masyarakat. Meskipun memiliki dan menghadapi banyak hambatan, tidak mematahkan semangatnya untuk tetap bersinar di era digital. Keluarga, sekolah, dan pemerintah perlu bersinergi untuk mendukung anak-anak disabilitas majemuk. Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung kelompok minoritas sangat penting agar tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif. Just what you want.